Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar rekan-rekan teknisi semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya. Oke, kawan, sebenarnya ini adalah kasus yang sudah saya selesaikan kemarin. Sebenarnya saya kemarin juga sempat membuatkan video ya, langsung vlog seperti itu. Cuman bising sekali ya, jadi didengarkan itu tidak nyaman. Daripada saya upload yang itu saya kena komen-komen negatif dari dulur-dulur semuanya, ya saya bikinkan seperti ini. Intinya sama aja ya, ini adalah kasus analisa, maksudnya cara analisa kita dan pengerjaannya. Perlu digarisbawahi, jika analisa kita kurang matang maka pengerjaan kita akan semakin rumit ya. Oke, ini adalah Samsung Galaxy J1s ya. Samsung Galaxy J1s dengan seri J111F ya. J111F. Ini lur suara. Tak ngopi sih yo, kan penak. Mantap. Ya, kerusakan kasus J1s ini pertama kali datang itu adalah yang punya bilang tidak bisa dicas ya, tidak bisa dicas. Bentar. Tidak bisa dicas di area konektor cas ini ya. Waduh. Nah, area konektor cas ini tidak bisa dicas sama sekali. Kenapa jadi seperti itu? Ya. Jadi berikan alternatif lain ya kepada si pemilik HP ini, karena kasus tidak bisa dicas itu menurut saya itu ada tiga penyebab lah. Tiga penyebab itu, yang pertama memang dari konektor casnya ini ya, memang dari konektor cas sampai ke areal cas dan ke konektor baterai sampai ke baterainya ya. Itu kalau kasus tidak bisa dicas. Lalu opsi yang kedua yaitu kasus tidak bisa dicas itu karena full short ya, karena full short di areal blok di mesin PCB handphone ini ya. Nah, yang ketiga yaitu kasus tidak bisa dicas karena dia mati total karena software ya, software biasanya yang gagal flash kayak gitu ya, bisa menyebabkan mati total handphone tidak bisa dicas ya, seperti itu. Nah, namun kali ini saya menemukan kasus tidak bisa dicas ya, bilangnya yang punya tidak bisa dicas ya. Terutama ya kita cek dulu ya, menuruti apa yang informasi yang kita dapat sebelumnya ya. Kita cek, kita sambungkan charger yang sudah terhubung ke PLN, lalu kita ukur pin plus dan pin minnya mengeluarkan tegangan atau tidak ya. Di sini saya mendapati pin plus dan minnya ini saya ukur mengeluarkan tegangan, namun tegangan tidak sampai ke konektor baterai ya, tidak sampai ke konektor baterai. Langkah selanjutnya yaitu ya kita pengecekan lah antara dari konektor cas ini sampai ke konektor baterai ini. Nah, dia melewati beberapa komponen dan IC ini ya, melewati beberapa komponen dan IC ini ya. Nah, kita cek satu persatu, ternyata aman, tidak ada yang short ya. Kemarin itu saya cek tidak ada yang short. Lalu kenapa kok masih tidak bisa dicas ya? Karena di HP normal pada umumnya ketika
di konektor charger ini menemukan volt atau tegangan yang normal, harusnya di konektor baterainya ini harus juga mengeluarkan tegangan yang kurang lebih sama ya dengan tegangan yang ada di konektor cas, namun tidak murni karena sudah melalui proses penghalusan tegangan ya, yang masuk ke konektor baterai disambungkan konektor baterai disambungkan ke baterainya, seperti itu. Lalu langkah kedua yang saya lakukan adalah mengecek dengan power supply. Dan power supply ya, seperti biasa pengecekannya kabel merah taruh di plus dan kabel min taruh di ground. Nah, seperti itu ya. Lalu saya setel di ukuran 3 hampir 4 volt. Ternyata jeglek di sini, ternyata jeglek ya power supply-nya. Jeglek berarti itu tandanya full short ya. Nah, sedangkan full short itu ini sebenarnya penanganannya itu sangat mudah ya. Ya, kita tinggal menembakkan sebuah alat yang bernama MBR, mungkin akan tembus juga gitu, akan tahu di mana letak shotnya. Kebanyakan dan umumnya seperti itu ya. Nah, setelah saya tembak dengan MBR ya, MBR saya menggunakan baterai tab Lenovo dengan kapasitas 4000 mAh. Itu sudah saya cas full itu ya. Nah, seperti biasa di MBR-nya itu kan ada 2 kabel ya, min dengan plus. Yang plus saya sambungkan di konektor baterai yang plus, yang min saya tempelkan di ground. Ini di ground kuningan ini ya, kuningan ini termasuk ground ini. Lalu setelah saya tempelkan, keluar asap ya di area sini, di areal sini ya, di areal IC sinyal, blok sinyal ini ya, ini area sini. Nah, di sini di PMI ya, di PMI 1000 ya, di PAM 1000 maksudnya, di PAM 1000 ini mengeluarkan asap di sini ya, di C1001 ini ya. Ini bisa dilihat di sini, bisa dilihat ya nanti di sini di C1001. Bentar ya, C1002. Nah, ini C1001 bisa dilihat di sebelah kiri itu, di jendela kecil sebelah kiri ada tulisan kapasitor 1001. Nah, ini short ya, ini short ya, itu saja lah short, namanya sudah short. Saya tidak lakukan penggantian, langsung saja saya kemarin itu sudah saya jungkil, saya ukur lagi menggunakan power supply. Sudah tidak jeglek di power supply-nya. Namun setelah saya setelah saya ketahui tidak jeglek, saya ingin lakukan untuk menghidupkan handphone ini. Saya tekanlah tombol on off nya seperti ini. Ternyata tidak ada respon sama sekali ya, di jarum ampernya tidak bergerak sama sekali. Nah, ini menandakan ada sebuah jalur yang putus ya, sebuah jalur yang putus. Nah ya, saya cek saja di bagian ini, saya resolder saya solder ulang di kaki plusnya ini, ternyata ada yang putus ya. Kita solder ulang. Nah, setelah kita solder ulang ya, alhamdulillah handphone bisa normal kembali ya. Namun di sini saya berikan catatan sedikit dan mohon maaf jika ada kekeliruan ya. Di atas, di samping IC pump, di samping kiri IC pump ini ada 4 kapasitor ya,
ada C1002, C1001 dan C1014 dan C1015. Nah, di sini saya akan memberikan satu buah tips. Seumpamanya teman-teman semuanya itu mendapati kasus short seperti ini di kapasitor ini mengalami sebuah short. Nah, kebetulan yang short itu di kapasitor C1014 ini ya. Nah, ketika teman-teman semuanya tuh congkel kapasitor ini, sebaiknya lakukan penggantian ya. Penggantian dengan ukuran dan bentuk yang sama. Karena apa? C1014 ini merupakan kapasitor input atau output ya, sebentar saya lihat. Oh ya, dia sebagai kapasitor input feedback ya. Ya, input, dia sebagai kapasitor input. Jadinya kalau tidak diganti maka input akan bisa masuk ke sini ya, tidak bisa masuk ke IC pump ini ya. Jadi kalau sobat menemui kasus full short, nah kebetulan shortnya di kapasitor yang paling gede, yang paling gede ukurannya ya, yang paling gede ukurannya adalah di kode C1014 ini ya. Jadi sobat lakukan penggantian ya. Seperti itulah penanganannya kemarin itu ya. Jadi, alhamdulillah handphone bisa normal kembali dan alhamdulillah cuan ya. Cuan ya. Nah ya, seperti ya, lihat ya. Ya, mudah-mudahan informasi ini atau tutorial sederhana ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf saya hanya bisa memberikan video yang sederhana seperti ini ya. Sebenarnya kemarin tuh sudah saya bikinkan video, cuman waktu eksekusi itu suaranya tuh bising banget ya, namanya di pinggir jalan kendaraan lalu lalang seperti itu ya. Wah, gak enak saya ini, daripada kena komplain ya. Ya oke, terima kasih, jangan lupa di subscribe ya teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.